Hari ini kita memasuki sebuah pertanyaan-pertanyaan tentang bahasa tubuh yang perlu kita perhatikan bagi seorang pengkhotbah pada waktu berkhotbah. Mungkin ini menjadi bahan evaluasi kita saat kita berkomunikasi atau menyampaikan pesan yang kita berikan pada saat kita berkhotbah. Seorang pengkhotbah perlu memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan bahasa tubuh ketika berkhotbah agar komunikasi dan pengajarannya dapat diberikan dan diterima dengan baik kepada jemaat. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita pertimbangkan sebagai seorang pengkhotbah terkait bahasa tubuh. Yang pertama, apakah postur tubuh saya sudah mencerminkan kepercayaan diri dan keterbukaan? Postur tubuh yang tegak dan terbuka dapat membantu menunjukkan kepada jemaat bahwa pengkhotbah tersebut percaya pada pesan yang disampaikan dan siap untuk menyampaikan berinteraksi kepada mereka. Kedua, bagaimana ekspresi wajah saya? Apakah ekspresi wajah saya ini memperkuat pesan yang disampaikan atau datar, dingin, atau menunjukkan bahwa kesedihan, benar-benar menunjukkan kesedihan ketika kita sudah senang, wajah kita juga menunjukkan sebuah kesenangan. Ketika, apakah saya menggunakan kontak mata secara efektif? Dua pertanyaan ini akan menunjukkan kepada kita apakah kita sudah menggunakan kontak mata secara efektif. Yang pertama, apakah kontak mata itu dapat menunjukkan keterlibatan dan perhatian kepada jemaat? Kedua, apakah saya menggunakan kontak mata itu kepada jemaat secara wajar dan konsisten? Nah, selanjutnya bagaimana? Apakah saya sudah menggunakan intonasi dan volume saya? Intonasi suara yang bervariasi dan volume yang tepat dapat menambah sebuah suasana emosional yang meningkatkan sebuah pemahaman pesan. Apakah saya menggunakan intonasi dan volume suara yang sesuai dengan konten dan audiens, dengan pesan yang ingin saya sampaikan, dengan peragaan, dengan hal yang begitu sangat menegaskan terhadap pesan yang akan saya kirimkan. Selanjutnya, apakah saya sudah menggunakan gerakan tangan secara tepat? Gerakan tangan yang sengaja dapat membantu menjelaskan atau menguatkan poin-poin penting pada saat kita berkhotbah. Apakah gerakan tangan saya ini mendukung atau mengalihkan perhatian dari pesan yang saya sampaikan? Nah, bagaimana saya mengelola jeda dan menyatakan tubuh ini? Memanfaatkan jeda, senyuman, gerakan tubuh lainnya dapat memberi sebuah waktu bagi jemaat untuk merespon informasi, menangkap poin-poin penting, menangkap poin-poin kunci pada saat sebuah pesan itu disampaikan. Apakah saya menggunakan jeda dalam pada saat kita berkhotbah secara efektif? Pertanyaan selanjutnya yang mungkin menjadi bahan evaluasi kita adalah apakah saya sensitif terhadap bahasa tubuh jemaat. Pengkhotbah juga perlu sensitif terhadap bahasa tubuh jemaat yang menunjukkan sebuah respon terhadap pesan yang ingin disampaikan. Apakah saya memperhatikan respon bahasa tubuh jemaat secara tepat? Ataukah bagian-bagian ini yang perlu saya perhatikan? Apakah saya juga telah menjaga konsisten, keharmonisan bahasa tubuh saya? Konsisten dalam bahasa tubuh, pesan yang saya sampaikan, pesan verbal yang saya berikan ini penting untuk menjaga kredibilitas dan sebuah kejelasan di dalam komunikasi. Apakah Anda sudah konsisten menggunakan bahasa tubuh sebagai bait Allah yang suci itu sepanjang Anda berkhotbah? Bagaimana saya menggunakan ruang, panggung, mimbar ketika saya melakukan komunikasi? Apakah saya menggunakan itu untuk mendukung komunikasi yang ada? Pemanfaatan ruang yang efektif dapat begitu sangat membantu menarik perhatian dan memperjelas, mempertahankan fokus jemaat. Apakah saya sudah berlatih untuk meningkatkan kesadaran diri saya
terhadap penggunaan tubuh saya untuk menyampaikan komunikasi ini, untuk berlatih merefleksikan kembali penggunaan bahasa tubuh secara baik untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan komunikasi. Setidaknya pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya lontarkan ini menolong setiap para pengkhotbah, rekan-rekan pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan untuk bertanggung jawab mengoptimalkan apa yang ada, bentuk tubuh, suara, tatapan, emosi yang ada untuk menghadirkan sebuah khotbah yang jelas, menginspirasi, mentransformasi sebuah pesan yang berupa kebenaran itu agar mereka mudah dipahami oleh jemaat. Kiranya Tuhan sangat akan menolong kita untuk di dalam proses persiapan ini, untuk kita juga melakukan kesiapan bagaimana pesan-pesan yang disampaikan itu tersampai secara efektif, efisien, dan terfokus kepada jemaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.